Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Siani Farena dengan NIM 230512040004 dari kelas DIA Angkatan 2023. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah keamanan data mengenai bab firewall basic. Di sini kita menggunakan GNSI dan juga mikrotik. Nah, di sini kita disuruh atau diminta untuk membuat topologi seperti ini, di mana terdapat router, switch dan juga PC. Nah, ini saya sudah membuatnya di GNS3 seperti ini. Jadi nanti akan ada bagian public, yaitu ada switch dan juga internet, kemudian router yang menghubungkan antara public dan juga private. Nah, di sini kita akan menggunakan router dan juga switch serta kedua PC ini nantinya akan kita setting. Kita akan melihat tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kedua PC ini bisa terhubung dengan menggunakan internet dan bagaimana caranya mengatur agar PC1 bisa mengendalikan internet yang diperoleh di PC2. Bagaimana PC1 ini bisa tetap menggunakan internet tetapi PC2 diblokir jaringan internetnya menggunakan PC1, dan di sini routernya itu dikelola atau dikendali oleh PC1. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan mengetahui pengertian dari firewall basic itu sendiri itu seperti apa. Jadi firewall itu adalah suatu mekanisme sehingga suatu klien dari luar dilarang atau dibolehkan mengakses ke dalam jaringan, atau klien yang berada di dalam dilarang atau diperbolehkan mengakses keluar jaringan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Kemudian firewall itu diposisikan antara jaringan lokal dan jaringan publik bertujuan untuk melindungi komputer dari serangan secara efektif untuk mengontrol koneksi data menuju dan dari melalui router. Nah, itu tadi ya. Kemudian selanjutnya seperti itu. Dan apa keuntungan dan kekurangan menggunakan firewall? Jadi untuk keuntungannya itu dapat mengatur dan mengontrol lintas jaringan, kemudian dapat melakukan autentikasi terhadap akses, dapat melindungi sumber daya dalam jaringan private, kemudian dapat mencatat semua kejadian dan melaporkan ke dalam administrator. Kemudian apa kelemahannya? Yaitu firewall itu tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya. Kemudian firewall itu tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal. Jadi seperti itu untuk pengertian dasar juga keuntungan dan kelebihannya. Langsung saja kita masuk ke bagian praktikumnya. Jadi di sini saya sudah merunningnya sebelumnya. Kemudian kalian bisa lihat di sini untuk routernya saya sudah menyeting, yaitu pada adapter 1 yang awalnya biasa saja yaitu menggunakan UDP tunnel, saya ubah menjadi bridge adapter. Caranya seperti apa? Tinggal bagian router OS ini klik kanan, kemudian setting. Setelah itu pada bagian export pilih network. Kemudian pada bagian adapter 1 kalian ubah attach to menggunakan bridge adapter. Karena sebelumnya itu berupa generic driver seperti biasa. Seperti itu saja. Tujuannya adalah untuk router itu bisa terhubung dengan switch atas dan bawahnya. Jadi pertama-tama apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini saya sudah running kedua PC tersebut dan juga routernya. Ini routernya. Kemudian apa yang harus kita setting, yaitu pertama kali saya menyeting IP address-nya di PC1, yaitu klik properties, internet protocol, properties, use the following IP address. Kita menggunakan IP address yaitu 192.168.1 sesuai dengan yang ada di sini ya. Ini adalah IP untuk PC1 dan ini adalah IP untuk PC2. Sedangkan ini adalah untuk gateway-nya,
yaitu 192.168.1.254. Itu nanti akan kita banyak gunakan di settingan ini, settingan connection IP address-nya. Nah, ketika kalian sudah memasukkan IP address-nya, kemudian kalian bisa klik subnet mask, maka akan muncul seperti ini, 255.255.255.0. kemudian default gateway-nya kalian masukkan yang tadi, yang ini 192.168.1.254. begitu juga dengan preferred DNS servernya. Kemudian kalian tinggal klik OK, seperti itu saja. Sedangkan selanjutnya kita akan menyeting di PC 2, klik Open Network Connection, klik kanan, Properties, Internet Protocol, Properties. Juga sama, yang membedakan cuma di IP address-nya itu belakangnya menggunakan angka 2, yaitu 192.168.1.2 untuk IP address PC 2. Oke, seperti itu. Kemudian karena tadi itu routernya menggunakan bridge seperti ini, maka kita bisa menyeting atau menyeting routernya itu di PC1 yang nantinya bisa terhubung ke atas dan bawahnya, kayak gitu intinya. Nah, di sini di Winbox kita buka Winbox saja, kemudian kita pilih MAC address, connect. Nah, kalau tadi menggunakan bridge ya, di sini akan ada interface PC1. Nah, ini nantinya awalnya itu namanya itu adalah Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5. Tetapi di sini saya sudah menyetingnya sebelumnya. Yang awalnya namanya Ether 1 kalian ubah menjadi Ether 1 ESP. Kemudian untuk Ether 2 kalian ubah Ether 2 LAN. Tujuannya untuk apa? Di sini untuk Ether 1 ESP kita akan buka di IP kemudian DHCP client seperti itu. Kemudian kita akan menghubungkan ke Ether 1. Caranya tinggal tambah, kemudian kalian pilih Ether 1, terus klik OK, seperti itu. Nah, tujuannya agar kita bisa terhubung ke internet. Cara kita bisa membuktikan dengan mengeping Google di Mikrotik, yaitu ping 8.8.8.8 seperti ini, enter, maka ini jalannya, artinya sudah terhubung dengan internet. Nah, setelah itu kita akan menggunakan Ether 2 LAN ini agar bisa terhubung ke PC 2 dan bisa berbagi internet kepadanya. Caranya yaitu dengan IP, kemudian di bagian address ini kalian bisa tambahkan di sini Ether 2. Tinggal klik tambah, kemudian masukkan gateway-nya yaitu 192.168.1.254 seperti ini. Kemudian network-nya seperti itu. Yang sebelumnya kalian harus pilih Ether 2 LAN kayak gini. Kemudian tinggal klik OK seperti itu. Nah, ini tadi yang sudah kita setting untuk DHCP client-nya. Kemudian kita akan menyeting di bagian DNS. Kalian centang allow remote request seperti ini. Kemudian setelah itu tinggal klik OK. Selanjutnya kita akan menyeting firewall. Nah, di sini pada bagian NAT kalian tambahkan. Di sini saya sudah menambahkan. Jadi kalian bisa klik tanda tambah di sini ya. Tapi di sini saya sudah menambahkan. Jadi di sini C-nya adalah
seperti ini. Yang ini SRC itu yang di bawah. Kemudian out interface-nya yaitu Ether1ESP. Setelah itu untuk action-nya yaitu Masquerade. Oke. Kalian pilih oke. Nah, setelah ini kita akan coba apakah PC 1 dan PC 2 itu sudah bisa terhubung dengan internet atau tidak. Dengan cara kita ping dulu untuk PC 1 ke PC 2, yaitu ping 192.168.1.2. Nah, di sini dari PC 1 itu bisa terhubung ke PC 2. Kemudian apakah PC 1 bisa terhubung dengan Google? Nah, ini juga bisa, karena memang sebelumnya kita sudah coba di Mikrotik itu tadi ya. Kemudian di PC 2 apakah bisa terhubung dengan PC 1? Ya tentunya bisa ya, kita coba aja. Seperti ini. Nah, akan muncul replay. Kemudian apakah PC 2 itu bisa terhubung dengan Google atau internet? Tinggal ping 8.8.8.8 seperti ini. Dan ternyata udah bisa terhubung dengan Google. Nah, kita juga bisa memastikannya menggunakan Mozilla Firefox. Kita tulis saja google.co.id. Apakah muncul Google? Nah, sudah muncul. Kemudian kalau ini kita juga google.co.id. Nah, seperti ini sudah muncul kedua-duanya. Oke. Artinya untuk tugas 1 atau soal 1 untuk menjadikan kedua PC bisa terhubung dengan internet, artinya sudah selesai. Kemudian bagaimana caranya agar PC 2 itu tidak bisa terhubung dengan internet, tetapi di PC 1 itu masih bisa. Caranya yaitu kalian buka Winbox, ini connect. Kemudian setelah itu pada bagian IP firewall di PC 1 caranya di sini. Pertama kan kita akan coba dulu memastikan lagi. Kita akan coba membuka google.co.id kayak gini. Ini kan masih bisa ya. Caranya memblokir gimana? Kita akan buka IP, kemudian di bagian firewall ini kalian akan tambahkan rules baru dengan J-nya ditekan forward, artinya menuju keluar. Kemudian search address-nya yang menggunakan IP address PC 2 yaitu 92.168.1.2 kayak gini. Setelah itu untuk protokolnya yaitu 6 TCP dan juga DST portnya. Kalian ketik 80 sampai 443 seperti ini. Kemudian untuk actionnya kita pilih drop, kita klik OK. Jadi ketika kita akan mereload Google lagi, misalkan google.co.id, nah ini akan terus terreload. Saya coba ulang lagi ya, google.co.id kayak gini terus. Ini juga sama juga akan terus looping kayak gitu. Nah, tetapi di sini ketika kita membuka CMD di PC 2, ketika kita mengeping Google, itu ternyata masih bisa replay guys. Jadi bagaimana caranya agar kita memblokir ini juga? Caranya kita akan buat rules baru dengan klik tambah. Kemudian di general ini kalian pilih yang forward. Kemudian search address-nya yaitu IPv2 juga tentunya 192.168.1.2.
Kemudian yang di bawah ini tadi tidak usah diisi apa-apa. Setelah itu pada bagian actionnya kalian pilih drop aja kayak gini, kalian pilih oke. Nah, kita akan coba buktikan di PC 2 ini. Ketika kita ping Google kayak gini, nah di sini nggak akan muncul apa-apa, malah akan muncul request timeout. Artinya kita sudah bisa memblokir jaringan internet yang ada di PC 2 yang bisa diakses di CMD menjadi tidak bisa. Nah, tetapi di sini ketika kita ingin mengakses routernya, yaitu ping 192.168.1.254, apa yang terjadi? Ternyata masih bisa di replay di CMD ini. Bagaimana caranya kita memblokir ini juga? Caranya kita buat rules baru juga. Tetapi di sini di bagian general, C-nya kita ubah menjadi input. Karena ini akan memblokir akses yang melewati router. Seperti itu. Kemudian untuk source address-nya sama 92.168.1.2. Setelah itu untuk protokolnya kita menggunakan tipe ICMP seperti ini aja. Kemudian pada bagian IC-nya kita pilih yang drop, kita pilih oke. Seperti ini. Kita coba cek, yaitu ping 192.168.1.254. Apa yang terjadi? Ya, request timeout. Jadi kita sudah berhasil memblokir router yang diakses di CMD. Tetapi teman-teman di sini itu ketika kita mengakses router tetapi menggunakan Mozilla Firefox seperti ini 168.1.254, ternyata masih bisa diakses kan. Nah, caranya memblokirnya itu gimana? Caranya kita buat filter rules baru juga. Kita gunakan tipe input sama kayak tadi. Kemudian ini 192.168.1.2. Kemudian untuk protokolnya yaitu menggunakan TCP, kemudian DST portnya yaitu 80 kayak gini. Setelah itu kita pilih actionnya yaitu kita drop, kita pilih oke. Kita coba reload. Nah, dia kan tidak muncul lagi. Jadi kita sudah melakukan berbagai upaya blokir di PC 2 yang mengarah ke internet. Yang awalnya tadi kita sudah bisa menghubungkan PC 2 dengan internet dan bantuan PC 1 yang mengontrol router. Kemudian kita juga bisa mengeblok berbagai jaringan internet di PC 2 mulai dari CMD sampai ke Mozilla Firefox, yaitu aplikasi berselancar internet. Seperti tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.